kayak marah-marah lah, berantem gitu kan. Nah aku kayak nggak pengen anakku itu ngelihat aku begitu gitu loh. Iya, kebetulan dia lebih dewasa sih daripada umurnya menurutku ya. Kadang-kadang aku merasa aku yang kayak anak kecil gitu loh. Ya lu kalau mau coba lu pakai duit sendiri, tapi lu udah tahu kan resikonya kan. Kalau misalnya tahu lu mau lanjutin silakan. Itu udah pilihan hidup lu. Kalau aku gitu. Balik lagi ke Tanya Ah. Kali ini aku pengen bahas tentang parenting. Nah, karena topiknya parenting, aku udah bersama seorang guest star. Dia seorang gamers juga, konten kreator juga, dan dia seorang mami. Nah, langsung aja kita sambut Ciluan Luan. Oke, kita tanya-tanya kabar dulu kali ya. Ciluan sekarang kabarnya gimana? Baik gak? Baik banget sih. Sekarang lebih nyantai sih. Lebih nyantai. Ya. Dan kesibukannya? Lebih ya sibuknya sekarang live streaming, mulai aktif konten lagi, sama bisa lah urusan keluarga. Langsung gitu ya semuanya ya diborong. Iya, diborong. Capek ya? Maruk ya. Tapi gak apa-apa, keren, strong mom. Oke. Aku penasaran sih sebelum Ciluan jadi gamer. Ciluan tuh awalnya tuh dikenalnya tuh sebagai apa sih? Awal-awal nge-booming gitu tuh. Awal nge-booming Gamer ya, langsung gamer ya? Langsung game sih. Langsung game? Pas COVID kan aku streaming. Jadi pas kalau boomingnya itu ya ini gara-gara streaming. Oh, gara-gara streaming ya? Collab sama Pascal kan. Oke, Ciluan sebelum jadi gamer dan konten kreator, Ciluan itu kerjanya apa sih? Kerjanya bikin kue, masak di rumah, jaga anak, jaga laki. Oh, berarti pure ibu rumah tangga ya gitu ya? Enggak, aku dari dulu juga suka cari sampingan. Oh. Jadi aku jualan kue juga, ada jualan tas juga gitulah. Oh, jadi bantu suami. Oke. Jadi kayak lebih ke ibu rumah tangga dan businesswoman juga gitu ya. Terus kenapa dari ibu rumah tangga dan businesswoman, kenapa bisa tiba-tiba nyasar ke game gitu loh? Kan itu kayak jauh ya, agak jauh sih. Enggak, gini. Dari awal tuh kan aku emang suka game. Dari kecil aja aku emang udah doyan main game kan. Oh, sampai mau jadi ibu rumah tangga juga aku tetap nge-game. Sumpah, jadi kayak sambil ngurusin anak sama main game. Iya, pokoknya keluarga aku itu rata-rata gamers lah. Sampai suamiku juga tuh bener-bener gamers gitu. Oke. Jadi pas COVID, jadi bingung kan, nggak bisa kemana-mana, usaha juga nggak bisa dijalanin gitu kan. Jadi aku nonton di platform streaming gitu. Wih, seru juga ya streaming. Aku coba aku sambil main game, memang aku suka game, ya aku sambil streaming gitu loh. Dari sanalah ternyata kayak dikasih jalan gitu loh sama Tuhan, kayak oh ya udah mungkin di sini kamu bisa cuan gitu atau apa gitu. Jadi kayak awalnya tuh streaming, nyoba-nyoba iseng berarti. Ya nyoba iseng, ternyata dapat duit, lanjutin gitu. Iyalah, orang dapat duit juga ya. Terus itu Cici tapi sebelum streaming pun Cici emang udah suka main game berarti? Udah suka, aku emang gamers dari dulu. Oh, jadi emang basicnya gamers, terus Cici lagi COVID gabut gitu, akhirnya nyoba streaming dan ternyata rame gitu. Iya gitu, gitu doang sih. Iya sih, karena aku sempat mikir juga kayak keciluan lo nih, kalau misalnya Ciluan ibu rumah tangga awalnya terus jadi gamers itu tuh rada nyasar gitu kan. Iya, nyasar banget kan. Makanya, tapi ya cocok-cocok aja sih ternyata ya. Dan ternyata Ciluan juga enjoy juga ya di industri game gini. Begini ya, iya enjoy sih. Ya banyak hal yang aku pelajari baru di sinilah. Kayak gimana sama viewer, sama netizen. Banyak sih aku yang pelajarin, terus gimana cara streaming segala macem. Tapi enjoy banget sih. Enjoy banget so far ya. So far so good. Kayak tapi pas Ciluan awal ngonten-ngonten gitu dan awal-awal mulai streaming itu tuh keluarga Ciluan tuh support banget gak sih ke Ciluan, atau kayak ada yang gak setuju kayak ngapain sih lu streaming, mending lu jadi ibu rumah tangga aja, ada gak yang kayak gitu? Enggak sih. Mungkin karena udah berkeluarga kali ya. Jadi pasti kan yang paling deket sama aku kan suami aku. Nah, kalau suami aku mah yuk saya kita barengan yuk gini maksudnya. Jadi dia yang banyak kan dia yang ngaturin
oh kalau lu mau streaming lu perlu ini nih, dia bilang Oh, gini. dia yang lebih ngerti gitu ya? Iya, jadi kita kayak berdua kayak kompromi, kita ini ya, ini kali ya, saya bener gini-gini gitulah, pokoknya kita sama-sama buat ngelakuin hal ini gitu. Terus kalau dari anak saling juga support ya? Iya, saling support. Kalau dari anak juga dia malah happy lah, dia Iya, pasti iya, anak kan kecil malah fun gitu iya ya. lihat maminya, oh ternyata mami gue ini loh gini, dia malah berasa keren sih kalau Iya, menurut iya. dia ya, aku pernah nanya soalnya. Tapi kalau keluarga besar Cilon juga, karena Cilon udah berkeluarga jadi udah nggak gitu ngurusin gitu ya. Iya, ibaratnya. jadi terserah Oh, gitu. terserah. Jadi ya support lah, support aja, nggak ada yang gitu ya. Malah suami juga ngedukung ya. Iya sih, positif banget ya. Iya. Positif banget, enak sih kalau kayak gitu. Tapi kayak terlepas dari sisi positifnya, selama Cilon jadi gamer dan jadi streamer, konten kreator, Cilon ada gak sih kayak suka dukanya? Apalagi kan Cilon sebagai apa ngurusin keluarga juga. Gitu. Wah, kalau suka duka mah banyak ya. Kayak kalau awal-awal ngerintis itu kan kayak live-nya tuh harus banyak, kayak capek lah, terus ngonten bisa kayak nggak pulang, bukan nggak pulang sih, pulang itu bisa subuh gitu loh. Iya tuh. Bagi waktunya gimana kayak gitu? Nah, waktu di saat itu kebetulan emang rata-rata anak di rumah. Suami gue juga kayak dari rumah ngurusin kerjaan kan. Iya. Jadi ya udah mereka kayak nungguin gitu loh, kayak nungguin di rumah. Ya, jadi suamiku yang jagain anakku gitulah. Nah, terus itu sih kayak yang paling pertama bikin sedih lah gitu kan selama 2 tahun. Tapi di balik itu pulang mereka kayak happy aja lihat aku, kesadaran kemana aja cerita. Oh, excited gitu ya? Ya, excited. Terus yang kedua paling ya jadi tau lah, oh ternyata dunia luar itu yang kalau sosial media gitu ya, oh ternyata kayak gini kalau punya haters segala macem gini-gini, jadi tahu oh begini nih gitu ya, nambah ya suka duka lah, tapi banyakkan si happy-nya sih. Cilon kalau ngadepin haters gitu gimana? Ada gak sih yang sampai kayak ih ngeselin banget nih orang gitu, sampai kepikiran, atau Cilon tuh tipe yang cuek gitu? Awalnya cuek, tapi lama-lama kena juga, namanya kita manusia ya, apalagi kena kita mental juga ya. apalagi kita cewek ya kan, Iya bawa sih, perasaan kalau bener, cewek. bener. Paling kalau misalnya pas begitu suami gue bilang ya udahlah, logik aja gitu kan, kalau nggak ada haters juga nggak ada yang kepo nyari tahu segala macem, ya emang begitu. Masa gue dihadapi dengan kenyataan kalau lu mau kerja begini ya emang begini, Ada resikonya. ada resikonya, cuman ya kita lihat aja dari misalnya 10 orang, hatersnya paling 2, kenapa aku nggak lihat yang 8 Iya, gitu. bener. Kayak sama halnya kayak komen-komen negatif. Kadang tuh komen negatifnya ada 1000, tapi kita fokus ke satu komen. Komen positifnya ada 1000, tapi kita fokus ke yang satu yang negatif. Biasa manusia begitu ya. Iya, Aku kenapa juga ya? belajar dari sini sih, kayak kenapa sih aku harus selalu fokusin ke yang negatif. Nah, kalau itu sih bentaran aku udah lewat sih. Udah lewat ya fasenya ya. Jadi udah lebih berdamai gitu ya sekarang. Iya, jadi terserah mau ngomong apa, yang penting kita happy lah gitu. Iya, benar-benar. Setuju sih. Oh ya, dan aku agak kepo juga sih ini. Apa tuh? Kan Cilon ini kan baru spill tentang keluarga Cilon ya. Sebelumnya tuh kok nggak di spill kan? Itu tuh ada gak sih alasannya kenapa baru di spill? Oh, oke. Sebenarnya awal-awal ya, pas gua awal-awal streaming itu ya, itu aku pas masih sepi nih, baru pertama-tama aku sebenarnya ada kasih lihat sih, kalau untuk yang awal nonton live aku nih, pasti tahu aku udah punya anak. Karena anakku ikut iseng. Oh, jadi kayak orang-orang yang dari awal banget tuh tahu. Iya, nah semenjak aku collab sama Pascol, itu kan aku kontennya tuh kasar, kayak lebih ke toxic lah, lebih ke toxic, kayak marah-marah, tapi itu konten. Iya, iya. Kayak marah-marah lah, berantem gitu kan. Nah aku kayak nggak pengen anakku itu ngelihat aku begitu gitu loh. Oh, oke. Mungkin waktu itu kan dia masih belum bisa aku jelasin lah. Kalau sekarang dia udah bisa aku jelasin. Udah ngerti gitu. Ya setelah dia udah ngerti, dia tahu oh kerjaan maminya begini. Ternyata ini cuma buat konten segala macem. Baru aku spill anakku, kayak oh ya ini anakku nih guys gitu loh, kayak Pasti udah ngerti gitu ya. di saat dia udah ready lah. Aku mau dia ready dulu gitu. Bener. Kalau kemarin, kalau awal-awal kan aku kan nggak tahu bakal serame ini Iya, kan, iya, dan iya. bakal kontenku tuh bakal yang marah-marah segala macem gitu. Itu kan udah direncanain juga gitu kan. Kayak ya itulah, aku nggak mau sampai dia kaget gitu kok maminya kayak gini sih. Iya Padahal sih, itu iya konten sih. doang. Nggak Nah apa-apa tapi sih. kalau dari suami
emang sampai sekarang dia nggak pengen di-spill sih. Soalnya Oh, dia ngapain di spill? iya, karena dia bukan, kan kadang ada orang yang bisa depan kamera nyantai. Ada yang emang nggak mau kena kamera sama sekali. Iya, ada yang kayak gitu karena dia tipe yang dia kayak malu lah dia sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya aku iseng-iseng dikit-dikit, ya udah bohot gitu ya. Bohot tuh apa ya? Ya udahlah gitu. Ya udahlah gitu. Tapi ya kalau dari dia sampai sekarang, udah nggak usah lah, aku malu gini gitu loh. Dia lebih Ya, suka dia di nggak siap belakang, depan ya, lebih suka di belakang layar gitulah. Tapi berarti Ciluan ini dari awal nge-live sama Pascol berarti? Enggak. Aku dari awal live tuh sendiri dulu. Terus ketemu sama Pascolnya dari mana? Pas sama-sama live di platform yang sama. Oh, jadi kayak nggak sengaja kayak collab gitu ibaratnya ya? Jadi aku nyari dia. Aku lucu kan banyak tuh. Kan aku sebelumnya nonton dulu kan, sebelum aku live streaming kan. Tapi aku belum nonton dia waktu itu. Nah, pas live streaming selesai aku live streaming, aku pasti nonton dong. Kayak gimana sih Buat cara jadi referensi gitu ya? referensi gitu. Oh, ternyata ada Pascol lucu. Ya udah aku chat dia, terus aku ajak collab. Oh. Gitu. Bukan ajak collab sih, awalnya kayak Ajak mabar doang gitu ya? Awalnya tuh yuk kita mabar yuk sekali-sekali gitu kan. Awalnya tuh ngajak mabar yang iseng doang, habis itu udah gitu kan. Tapi lama-lama kok cocok ya konten kita. Dia ngomong kasar, gua bisa nyaut. Sifatnya tuh klop gitu loh. Oh ya udah Rame lanjutin. gitu ya? Terus makin naik gitu lah. Tapi cocok sih. Heeh. Cocok sih ya. Iya. Oke, Tapi karena ada Pascol juga loh, aku bisa begini. Ya Sama-sama ya. sama-sama lah, satu sama lain gitu ya. Iya. Soalnya kalau Pascol nggak ada Ciluan juga nanti nggak klop juga. Iya, mungkin kali ya. Harus bareng-bareng gitu ya. Oh ya, Ci, tapi kan kalau misalnya Cici ini kan seorang gamer ya. Kan biasa orang tua tuh cenderung buat ngelarang anaknya main game. Tapi berarti Ciluan nih kalau misalnya mau ngelarang anaknya mungkin main gadget atau mau ngelarang buat main game, itu Ciluan ngasih taunya gimana? Karena kan basicnya Ciluan sendiri pun seorang gamer gitu. Aku nggak pernah larang sih. Oh, nggak pernah larang? Nggak pernah larang. Jadi dia mau main game boleh. Yang penting kewajiban dia semua dia udah beresin. Sisanya terserah. Dia mau ngapain. Aku selalu kayak ya udah yang penting lu happy, tapi kewajiban lu harus gitu. Kewajibannya apa? Contoh kayak even sekolah aja dia nggak suka sekolah karena aku nggak sekolah. Oh ya? Iya, aku nggak sekolahin anakku. Jadi aku kasih dia les yang dia suka, kursus gitu. Jadi kayak fokus ke yang dia suka gitu ya? Iya, jadi dia sukanya kayak C++, dia suka arsitek, dia suka ngedit foto. Aku lesin itu ke dia. Oh. Nah. Ya, jadi fokus ke emang yang dia suka dan dia bisa gitu ya? Iya, yang emang dia suka gitu. Ngapain dia kayak di sekolah kan banyak pelajaran yang umum kan. Misalnya contoh bahasa Mandarin segala macam, dia nggak suka. Ngapain ku paksa? Dia setiap kali pulang sekolah dia stres gitu loh. Oh iya. Nah, jadi dia ya udah akhirnya bilang, ya udah kalau nggak mau sekolah daripada kayak gini, mending kamu kursusnya. Malah kursusnya lebih mahal dari sekolah dia. Kursus dia. Akhirnya ya udah lu kursus, yang penting lu kursus udah beres karena dia suka kan. Dia seneng aja dia jalaninnya, dia udah beres semua, mandi, makan udah beres, dia mau main terserah. Mau main sampai jam berapa, udah sadar tidur, dah gitu aja. Makan. Tapi dia nurut sama Ciluan kayak karena kan Ciluan kan udah kasih dia kebebasan, tapi dia tetap kayak bertanggung jawab gitu kayak, oh iya ini bener kata mama begini, berarti aku udah baru boleh main kalau udah selesai gini. Ya, gitu. justru anaknya begitu, makanya aku bisa kasih begitu. Aku lihat sifat dia. Kalau misalnya anaknya nurut, ya aku sesuaiin. Oh ternyata sifat anakku begini, ya udah. Ternyata dia harusnya diginiin gitu loh. Berarti dewasa juga dong anaknya. Iya, kebetulan dia lebih dewasa sih daripada umurnya menurutku ya. Kadang-kadang aku merasa aku ya kayak anak kecil gitu loh. Dia udah ngerti loh kayak, oh gue harus kelarin kerjaan gue dulu nih baru boleh main. Iya. Dia udah ngerti gitu kan. Ya dewasa sih. Padahal masih 12 tahun ya, Ci? Iya, 12 tahun. Ya 11-12 lah. Tahun ini 12. Gitu. Tapi kalau misalnya nih anaknya Ciluan misalnya pengen jadi gamer juga atau pengen jadi content creator, jadi kayak Ciluan juga pas udah gede, kira-kira Ciluan izinin nggak? Izinin kalau dia mau. Terserah dia mau jadi apa. Jadi emang Ciluan tuh bener-bener ngebebasin banget karena sesuatu yang dipaksakan tuh kan nggak enak. Aku udah ngerasain, aku tahu lah gimana.
Jadi yang selama dia, jadi kita kasih ilmu, kita kasih penjelasan ke dia. Misal lu kalau mau jalan ini begini, hasilnya kira-kira begini. Misalnya dia mau pilihan B, hasilnya kira-kira begini. Terus dia pilih sendiri, itu udah jalan hidup dia. Kita sebagai orang tua kan cuma bisa kasih bekal doang. Bantu gitu ya. Iya, kasih bekal, kasih ilmu. Itu kan kewajiban kita. Kasih baju, makan segala macem, kasih inilah pengalaman kita sharing. Nah, setelah habis kita sharing, dia mau milih jalan apapun ya itu terserah dia, itu udah pilihan dia. Jadi emang kita orang tua tuh berarti kayak lebih ke kita ngebantu anak kita, ngebimbing. Nanti kalau dia udah bisa mutusin yang mana yang benar, yang mana yang dia nggak mau, yang mana yang dia mau, ya udah gitu ya. Iya, bukan di sana juga sih, kayak contoh kayak rokok lah, minum, atau mungkin seks di luar nikah atau apa. Even itu aja aku udah kasih tahu gitu loh. Resikonya nih. Ini udah ada edukasinya gitu. Udah ada, aku kasih tahu dia resikonya ini. Even kalau lu mau coba pun lu harus pakai duit sendiri coba. Karena ini duit mami, papi, nggak boleh. Lalu kalau mau coba lu pakai duit sendiri, tapi lu udah tahu kan resikonya kan. Kalau misal tahu lu mau lanjutin silakan. Itu udah pilihan hidup lu. Kalau aku gitu loh. Jadi bener-bener Cilon tuh bener-bener udah edukasi kalau jadi biar mereka yang nilai kayak mereka mau ngelakuin atau enggak gitu. Iya. Tapi kayaknya itu nggak bisa ke semua anak begitu ya. Tergantung itu, sifat anaknya. Iya, karena anakku itu aku menurutku dia agak dewasa sih dari umurnya, jadi aku bisa kasih begitu pelajarannya. Gitu ya? Iya. Iya Tapi sih. ada juga anak lain yang mungkin aku lihat anak saudaraku apa nggak bisa diginiin, harus diarahin, bener-bener diarahin. Tergantung anak sih ya. Kalau ini kan anakku gitu. Jadi kayak buat orang tua di luar sana ya kalau mau ngedidik anak balik lagi ya. Kalau balik lagi. Sesuaiin sama sifat anaknya. Iya, gitu. kalau aku ya kan tergantung orang lain. Iya. Oh ya, aku juga penasaran nih Cilon. Karena aku belum berkeluarga, tapi aku tuh suka mikir kayak nanti kalau misalnya aku berkeluarga, misalnya aku pengen anakku tuh nggak terlalu sering main gadget. Gimana ya caranya ya? Ya dari awal berarti. Dari awal berarti aku sendiri juga nggak boleh sering-sering main gadget. Buat nyontohin dia. Biasanya begitu. Harus dari awal kalau menurutku ya. Jadi contoh kecil. Kan sering banget tuh kayak orang tua mau pergi. Ini contoh kecil ya. Terus anaknya nggak mau diajak. Enggak, mami nggak pergi kok. Gini kan. Itu udah bohong. Jadi anak lu suatu hari bohongin lu, ya lu jangan salahin dia gitu loh. Kalau misal lu mau pergi, ya udah mami mau pergi, Wiwin di rumah ya, mami papi mau pergi dulu sama temen-temen, Wiwin nggak boleh ikut, gitu-gitu. Langsung aja jujur. Jadi sampai gede pun dia nggak bakal bohong karena kita nggak pernah bohongin dia. Contohnya gitu loh, contoh kecil. Oke. Jadi sama dengan kayak gadget sih kalau menurutku. Cuman aku nggak tahu ya kalau persisnya gimana, karena keluargaku aku kasih gadget malah dia minta yang kan Cilon ngebebasin ya. Ngebebasin kan. Kalau menurutku kalau memang dari awal nggak mau kasih gadget, dari awal sih. Dari awal ya? Dari awal, jangan sampai lu udah kasih gadget tiba-tiba lu nggak kasih. Ya jadi pasti tantrum gitu lah, ngamuk lah anaknya. Ya lu udah kasih enak tiba-tiba lu berarti emang harus dari awal dan konsisten juga ya? Iya. Ada sih aku lihat kayak story-story di Instagram ibu-ibu gitu kan. Dia dari awal emang nggak pernah kasih gadget, dia kasih buku sampai gede anaknya baca buku, dia nggak tahu gadget gitu. Tapi kan bisa jadi kayak pergaulan di sekolah ya kadang-kadang. Iya, pergaulan di sekolah juga sih. Ya gitulah. Harus inilah kayak mungkin oke, lu boleh main gadget tapi mungkin ya lu sekolah dulu, kerjain PR dulu segala macam. Dikasih tanggung jawab juga gitu ya. Tanggung jawab gitu. Terus. Oh ya, Cilon ada gak saran buat orang tua kalau misalnya anaknya tuh punya cita-cita jadi gamer atau konten kreator, kayak jangan dibatesin atau gimana gitu? Apa ya, aku aja sekarang masih belajar juga ya jadi orang tua ya. Kalau saran apa ya? Kalau saran sih enggak ya, tapi kalau balik lagi ke di sini, aku anggap aja anakku yang mau jadi gamers atau konten kreator ya. Saran sih apa ya? Paling aku bimbing dia sih, aku cari tahu sendiri dulu. Cari tahu sendiri apa yang dia butuhkan, terus konten dia apa. Aku malah support sih. Kayak, support ya? Iya, lebih support lah. Kayak ini dia lagi bikin YouTube baru nih, karena dia pengen bikin YouTube Shorts. Yaudah kita bikinin, nanti kita pikirin bareng kontennya apa, lebih ke bareng lah ke dia. Support lagi ya, gitu support ya? lah.
Pokoknya support semua yang emang mereka mau lakuin selama itu positif gitu ya. Kalau positif kenapa enggak ya? Bener, support aja guys. Yang aku tangkap sih Apa tuh? kayak mungkin kalau misalnya kita mau didengar sama anak kita juga harus mau dengerin mereka gitu. Iya ya. sih. Terus komunikasinya yang baik lah gitu ya. Ya kalau pesen-pesenku apa ya? Ya paling anak zaman sekarang kan beda ya guys sama yang lama, yang zaman-zaman kita gitu, zaman-zaman aku lah, bukan kita ya, mungkin yang nonton masih ada yang muda. Jadi kalau dulu kan kita kayak disuruh gampang, langsung kan nurut, takut. Nah kalau yang sekarang itu agak susah kan, bukan susah sih, kayak mereka punya pemikiran sendiri gitu loh. Nah jadi Benar-benar. lebih menurutku kalau sekarang kayak memang harus lebih ke temen sih, Iya benar. ngobrol tapi tetap kita harus ngajarin ya, bukan bener-bener temen ya. Iya ya. Ada Ya. boundariesnya gitu ya. Iya, ya ada boundariesnya juga tetap. Ya apa ya? Ya itu Ya benar sih, kalau mau didengar ya kita harus dengerin mereka juga Iya, gitu. Aku kurang pinter, aku berkata-kata. Tapi sudah banyak lah pesan yang bisa diambil dari obrolan kita tadi. Iya, paling gitulah. Nonton lagi guys, nonton sampai habis guys. Itu sapi gitu ya. Oke. Thank you Ciluan. Iya, thank you Nas. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa juga buat follow sosial media Ciluan di bawah sini. Oke, itu aja sih. Thank you for watching dan see you guys on the next video. Bye-bye. Bye.